Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Yang terhormat Bapak, Ibu, orang tua atau wali siswa MI Sulam Taufik Kajen. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Dewan Asatidz Asatidah, serta anak-anakku semuanya, siswa-siswi MI Sulam Taufik Kajen dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 yang Pak Alim cintai dan banggakan. Pertama, tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini memberikan karunia terutama kesehatan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti aktivitas kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah tahun 2021 tanpa halangan suatu apapun. Tidak lupa sholawat ma'asalam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui menjadi bagian umat beliau yang kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenankan pada kesempatan hari ini Pak Alim akan menyampaikan materi terkait dengan kemadrasahan. Di dalamnya memuat tentang sejarah singkat munculnya madrasah sampai dengan perkembangannya saat ini, dan kami sampaikan juga profil MI Sulam Taufik Kajen dengan harapan Bapak Ibu dan anak-anak semuanya lebih mengenal dunia madrasah dan terutama MI kita tercinta ini. Perkenankan kami untuk menampilkan slide. Nah, semua yang kami hormati, sebagaimana halnya biasa, untuk mengawali tahun pelajaran ini kita adakan kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah. Dan untuk tahun ini kita mengambil tema mewujudkan generasi unggul, moderat, islami, dan berprestasi. Nah, sebelumnya Pak Alim mengucapkan selamat kepada anak-anak semuanya, terutama siswa baru kelas 1 yang sudah bergabung bersama teman-teman yang lain untuk menimba pengalaman, mencari ilmu, belajar bersama di MI Sulam Taufik Kajen ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, yang dicita-citakan anak-anak semuanya bisa terwujud ya. Selamat kembali ke madrasah, selamat kembali bersekolah meskipun kondisinya saat ini masih pandemi ya, masih pandemi, sehingga terpaksa anak-anak belajar di rumah atau daring online ya. Materinya ini mengenal madrasah dan profil MI Sulam Taufik Kajen. Nah, perlu Bapak Ibu dan anak-anak semuanya ketahui bahwa madrasah itu sudah mengalami serangkaian sejarah yang panjang, mengalami serangkaian perjalanan yang panjang. Embrio madrasah atau cikal bakal awal mula munculnya madrasah itu sebenarnya sudah ada ya, sejak zaman Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi Muhammad itu wujudnya dalam bentuk halakoh-halakoh. Ketika mengajarkan agama, mengajarkan kepada para sahabat-sahabat beliau, nah, selepas sholat di masjid itu beliau mengadakan halakoh. Kemudian pada perkembangan berikutnya ada rumah salah satu sahabat yang dijadikan sebagai madrasah, dijadikan sebagai tempat belajar ya, yang kita kenal dengan Darul Arqam, rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Nah,
Sebenarnya madrasah itu apa? Ya, madrasah itu adalah secara bahasa artinya adalah tempat belajar. Ya, kemudian berkembang menjadi tempat belajar agama. Sehingga madrasah itu memiliki karakter ciri khusus tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin itu adalah mendalami ilmu agama. Ini sekaligus menjadi distingsi atau nilai pembeda ya, antara madrasah dengan sekolah umum. Karena di sini didalami pelajaran-pelajaran agama yang dari segi kurikulumnya lebih banyak, lebih lengkap, lebih mendalam dibandingkan pada sekolah umum. Nah, kemudian pada perkembangannya setelah madrasah dalam wujud Darul Arqam itu setelah Nabi Rasulullah meninggal, dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in dan tabi'in sampai pada suatu waktu ini di masa daulah Bani Saljuk, ya, dinasti Saljuk, itu didirikan madrasah nizamiyah. Nizamiyah itu berarti seperti madrasah negeri yang dikelola oleh lembaga negara. Itu tahun 1064. Nah, kemudian bagaimana di negara kita? Ya, di negara kita, ya, di Indonesia dulu sebelum munculnya negara Indonesia, itu pembelajaran agama itu dilakukan di masjid, di musola, atau langgar, atau surau, atau tajuk. Ya. Dan model pembelajarannya masih sangat tradisional, kemudian relatif anti pembaruan, ya, seperti halnya di gambar ini. Kemudian di Indonesia, nah, berdasarkan catatan para sejarawan, itu yang menjadi madrasah yang pertama itu adalah Madrasah Adabiyah ini di Sumatera, di Padang, ya, di tahun 1909. Jadi pada masa dulu, ya, awal-awal pada masa pergerakan kemerdekaan, mungkin pada masa awal kemerdekaan itu memang madrasah relatif masih tradisional sekali. Nah, seiring dengan perkembangan waktu sampai dengan saat ini itu madrasah mengalami proses pembaharuan, ya, dari segi kurikulumnya, dari segi sarana prasarananya, dari segi manajemennya, itu madrasah mulai mengadopsi sistem yang lebih modern, tidak lagi tradisional, tidak lagi kuno, ya. Kemudian negara juga sudah mulai mengakui keberadaannya, ya. Jadi antara madrasah dengan sekolah umum itu statusnya sudah sama, tidak ada pembedaan. Ijazahnya juga sama, tidak ada perbedaan. Nah, kemudian perkembangan saat ini justru model pendidikan madrasah yang relatif lengkap mengkombinasikan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, antara mata pelajaran agama dengan mata pelajaran umum, itu ternyata mulai diadopsi oleh lembaga-lembaga pendidikan yang lain, ya. Sehingga porsi pendidikan agama itu menjadi lebih banyak. Ini menunjukkan bahwa madrasah itu menjadi model, ya, bagi lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Kemudian dari sisi prestasi ini madrasah juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum. Prestasinya juga banyak, ya. Kemudian model-model madrasahnya juga sekarang beragam. Ada madrasah yang mengkhususkan tahasus di bidang keagamaan, kemudian ada madrasah yang tahasusnya itu mengkhususkan dalam bidang prestasi akademik, ya, seperti madrasah Insan Cendekia, ya. Kemudian ada yang keterampilan dan sebagainya. Nah, dari sisi outcome lulusannya itu madrasah juga ternyata bisa bersaing. Terbukti banyak yang diterima di perguruan tinggi yang bonafik, begitu, ya. Jadi madrasah saat ini dari sisi kuantitas maupun kualitas maupun pengakuan dari pihak luar itu sudah diterima dengan sangat baik.
Nah, itu gambaran umum singkat perkembangan madrasah dari sisi historis atau sejarahnya. Nah, kemudian perlu kami kenalkan ya, profil dari MI Sulam Taufik Kajen supaya Bapak Ibu dan anak-anak semuanya lebih mengetahui apa sih yang ada di MI Sulam Taufik Kajen itu. Ini diantara beberapa kegiatan yang sudah dilalui oleh kakak-kakak kelas kalian yang saat ini mungkin sudah duduk di kelas 3, 4, atau 5. Ya. Jadi ada pembelajaran di luar kelas, ada pembelajaran field trip atau kunjungan belajar, ada pembelajaran tahfidz dan tahsinul Quran. Nah, contoh gambarnya. Nah, perlu kami sampaikan tentang visi, ya, supaya ini menjadi pemahaman bersama sebenarnya kemana arah pendidikan di MI Sulam Taufik Kajen ini. Jadi, visi yang kami usung adalah terwujudnya insan yang unggul dalam intak iman dan takwa, berakhlakul karimah, dan berprestasi. Jadi kami ingin mencetak, kami ingin mewujudkan ya, siswa-siswa yang unggul di dalam iman dan takwanya. Kemudian tentu harus berakhlakul karimah, memiliki adab, memiliki sopan santun, kemudian tidak kalah pentingnya berprestasi. Indikatornya apa? 1, madrasah memiliki keunggulan dalam program pembiasaan dan pengamalan ajaran Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Jadi, karena kami menyadari bahwa karakter itu tidak bisa dibentuk secara tiba-tiba. Karakter itu bisa dibentuk dengan pembiasaan dan pengamalan yang kontinu terus-menerus. Jadi dengan pembiasaan anak-anak terbiasa melakukan ibadah, melakukan akhlakul karimah yang baik, maka itu akan terinternalisasi bahasanya ya, atau mempribadi di dalam masing-masing anak-anak, jiwa anak-anak. Yang kedua, menanamkan akhlakul karimah. Kemudian kami berupaya mengelola pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian pengembangan kurikulumnya juga kami upayakan ada sisi-sisi unggulan di situ. Kemudian dalam proses pembelajarannya maupun dalam prestasinya, itu beberapa indikatornya. Nah, kemudian dari sisi misinya, ya, setelah visi kemudian kami turunkan, kami breakdown menjadi misi. Ada 5 misi pokok yang kami usung. Yang pertama adalah MI Sulam Taufik Kajen ingin menyelenggarakan pendidikan madrasah yang berkualitas, kemudian kompetitif, punya daya saing, dan terpercaya, ya, artinya mendapat kepercayaan dari masyarakat, dari pemangku kepentingan, dan memiliki orientasi pelayanan prima. Ini yang pertama, ya, misi kami bagaimana mewujudkan pendidikan yang terbaik. Yang kedua, menanamkan keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah melalui pembiasaan dan pengamalan nilai dan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam wujud budaya madrasah yang religius. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah itu tidak bisa diwujudkan dalam atau dengan cara-cara yang instan, harus melalui proses pembiasaan, pengamalan yang kontinu dan terus-menerus. Nah, yang ketiga, MI Sulam Taufik Kajen berupaya untuk membudayakan pembelajaran yang paikem. Ya, apa itu pembelajaran paikem? Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, kemudian efektif, sekaligus menyenangkan. Nah, ini yang
kami tekankan terutama kepada Bapak Ustadz maupun Ibu Ustadzah yang ada di MI Sulam Taufik Kajen, bagaimana mengkreasi pembelajaran itu yang menarik, yang menyenangkan terutama bagi anak, sehingga anak-anak itu tidak merasa tertekan, tetapi merasa senang mengikuti pembelajaran. Yang keempat, MI Sulam Taufik Kajen berupaya mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Ya, dilakukan melalui pembimbingan, pembinaan agar berprestasi. Ya, prestasi di sini tidak berarti harus prestasi di dalam lomba. Ya, prestasi itu artinya ada perubahan yang baik, ke arah lebih baik yang dimiliki oleh siswa. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, untuk mendukung terwujudnya hal-hal tadi, maka kami juga berusaha menjalin kerjasama yang harmonis, konstruktif dengan sesama warga madrasah, pemangku kepentingan, kemudian lembaga lain dalam upaya pengembangan madrasah. Itu misi dari madrasah kita, MI Sulam Taufik Kajen. Nah, kemudian penting juga kami kenalkan tagline-nya, ya, tagline atau semboyan yang kami angkat untuk menjadi semboyan MI Sulam Taufik Kajen. Nah, sebelumnya secara hierarki, ya, secara berurutan, ini dari Kementerian Agama kantor wilayah itu punya tagline Majeng. Majeng itu artinya moderat, akuntabel, jernih, ngayomi. Kemudian di Kemenak Kabupaten Pekalongan ada simpatik, ya, simpel atau sederhana, moderat, pasti, dan menarik. Nah, kemudian kalau di Direktorat KSKK di pusat Kementerian Agama pusat sana itu ada tagline-nya madrasah hebat bermartabat, atau yang saat ini menjadi madrasah mandiri dan berprestasi. Nah, di MI kami tagline yang kami angkat adalah MI Sulam Taufik Kajen unggul, islami, dan berprestasi. Ini semuanya adalah harapan, tagline, semboyan sekaligus harapan yang bisa mendorong kami untuk mewujudkan itu semuanya. Kemudian, kenapa MI Sulam Taufik Kajen layak menjadi madrasah pilihan? Saya yakin Bapak, Ibu, dan anak-anak memilih MI Sulam Taufik Kajen dengan beberapa pertimbangan. Nah, di antaranya mungkin yang ada di paparan ini. Yang pertama, bahwa MI Sulam Taufik Kajen ini sudah resmi mendapatkan izin operasional melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah nomor 1947 tahun 2018. Artinya kami sudah sah beroperasi menjalankan atau menyelenggarakan pendidikan. Kemudian pendidikan terpadu dan integral. Ya, pendidikan terpadu dan integral antara kurikulum Dinas Pendidikan dengan kurikulum Kementerian Agama. Kami padukan antara kurikulum formal, ya, madrasah formal, dengan TPQ atau madrasah diniyah kami coba padukan juga. Ini keterpaduan yang kami harapkan. Kemudian mengedepankan pelayanan pendidikan yang prima. Berikutnya, secara sarana prasarana ini ya, relatif sudah representatif dan milik sendiri. Jadi meskipun tentunya masih belum ideal, ya, kami mudah-mudahan ke depan ini bisa terus dipenuhi, bisa dilengkapi sehingga akan menjadi lebih representatif. Kemudian lokasi ini sangat strategis, ya. MI kita itu dekat dengan alun-alun, dengan pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan di Kajen, sehingga mungkin termasuk madrasah yang paling dekat, ya, dengan Kementerian Agama, ya, maupun dengan pemerintah kabupaten, se-kabupaten, ya. Jadi nomor 1 ini, ya, karena paling dekat lokasinya. Ya. Kemudian
kami berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif dengan suasana yang islami. Artinya tidak hanya secara fisik lingkungannya itu mendukung, tetapi juga kami upayakan atmosfer suasana yang dibangun di lingkungan ini juga mendukung ke arah situ. Misalnya kami biasakan dengan doa bersama, kemudian ada tahtimul Quran secara rutin, membaca Al-Quran, membaca doa, kegiatan-kegiatan keagamaan, mengundang anak yatim, dan lain sebagainya, itu dalam rangka untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang mendukung, kondusif, dan nuansa islaminya itu dapat. Kemudian alhamdulillah kami sudah terakreditasi, ya, jadi tidak perlu diragukan lagi, sudah terakreditasi meskipun nilainya B, ya, tapi sudah bagus ini, ya. Jadi sekali langsung diakreditasi dapat nilai B. Kemudian pendidik insya Allah kompeten dan profesional dengan kualifikasinya S1 maupun S2. Ya. Ini alhamdulillah rata-rata sudah sarjana, bahkan ada yang magister. Nanti bisa berkenalan lebih lanjut setelah di momen Matsama ini. Ya. Kemudian program unggulannya apa saja? Ya. Yang pertama, program madrasah terpadu. Ya. Nah, kami mencoba mengkombinasikan, ya, jadi anak-anak nanti kalau belajar di sini, kalau dibandingkan dengan yang ada di sekolah dasar, apalagi sekolah dasar yang negeri atau umum, maka muatan mata pelajaran agamanya di sini lengkap. Ya, jadi anak-anak akan belajar Al-Quran hadis, belajar Al-Quran dan hadis sebagai sumber pokok agama Islam. Anak-anak akan diajarkan akidah dan akhlak. Anak-anak akan belajar fikih, ya, hukum-hukum Islam. Anak-anak juga akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Dan anak-anak juga akan belajar bahasa Arab. Tentu ini sangat lengkap sekali dibandingkan dengan yang ada di sekolah dasar. Di samping itu ada muatan pelajaran umum yang sama persis muatannya dengan yang ada di sekolah umum. Kemudian ada juga muatan lokalnya. Ada muatan lokal, kearifan lokal, di situ ada bahasa Inggris, ada bahasa Jawa, ada baca tulis Al-Quran, termasuk yang menjadi unggulan nanti ada program tahfidznya. Kemudian yang kedua, pembelajaran paikem bermakna. Ya, jadi kami kami berpandangan bahwa pembelajaran adalah jantungnya pendidikan. Maka pembelajaran harus bermakna, pembelajaran harus menyenangkan, pembelajaran harus yang bisa mendorong siswa itu untuk aktif, pembelajaran harus inovatif, pembelajaran itu harus kreatif, efektif, dan pembelajaran harus menyenangkan. Tidak boleh anak-anak itu tertekan di dalam belajar. Jadi pembelajaran juga diharapkan bermakna. Apa yang dipelajari itu betul-betul bermanfaat untuk anaknya. Jadi tidak mengawang-awang dipelajari tapi tidak ada penerapannya. Tidak seperti itu. Dan unggulan berikutnya adalah kami memprogramkan adanya tahfidzul Quran dengan target hafal 2 juz setelah anak-anak semuanya itu lulus dari MI Sulam Taufik Aceh. Nah, ini menurut saya target yang tidak terlalu muluk-muluk, ya, tapi realistis bisa dicapai. Karena tahfidz ini akan diprogramkan setiap hari. Jadi anak-anak untuk tahun ini, insya Allah, kalau kita berharap pandemi segera berakhir sehingga lebih efektif, anak-anak nanti setiap hari setelah pembiasaan nanti masuk langsung mengikuti pelajaran tahfidzul Quran setiap hari. Nah, baru setelah itu anak-anak nanti akan mengikuti pembelajaran
yang lainnya. Harapannya dengan adanya tahfidz setiap hari ini, maka anak-anak akan bisa mencapai target ya, hafalan Al-Qur'annya. Minimal 2 juz itu bisa tercapai. Kemudian ada program tahsinul Quran. Kami kombinasikan, kami integrasikan dengan Taman Pendidikan Al-Quran dengan menerapkan metode yang bu'a. Metode yang bu'a. Harapannya juga anak-anak ini sebelum lulus dari MI ini sudah khatam yang bu'a. Sudah bisa wisuda yang bu'a. Kemudian berikutnya adalah program budaya madrasah. Pembiasaan karakter akhlakul karimah. Dari hal-hal yang relatif sederhana, kecil ya. Membiasakan salam, membiasakan senyum, membiasakan ucapan terima kasih, membiasakan saling mengingatkan kebaikan, dan seterusnya ya, membiasakan menjaga kebersihan. Nah, karena itu memang harus dibiasakan. Nah, sehingga dengan kebiasaan yang baik tersebut, anak-anak itu akan tumbuh karakternya menjadi orang-orang yang baik dan berakhlakul karimah. Selanjutnya, nah masih terkait dengan program pembiasaan, ya, karena anak-anak itu yang adanya di sekolah itu siang, ya, pagi sampai dengan siang, sore, maka yang kami biasakan adalah sholat duha, dan sholat duhur berjamaah, pembiasaan doa. Nah ini kami coba biasakan supaya menjadi karakter ya, anak. Kemudian kami juga memprogramkan madrasah inklusi. Ya. Jadi anak-anak yang ternyata memiliki hambatan belajar, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini coba kita layani supaya bisa berkembang lebih baik, ya, berkembang lebih baik. Jadi kita coba diagnosis hambatan belajarnya itu apa, dan kita berikan pendampingan, kita berikan pembelajaran khusus untuk yang bersangkutan itu supaya bisa mengejar ya, dengan teman-temannya yang lain. Kemudian program unggulan selanjutnya adalah kita upayakan ada field trip atau kunjungan belajar keluar madrasah. Ya, dengan harapan anak-anak itu juga belajar real, ya, tidak hanya secara teoritis, tapi anak-anak bisa mempelajari hal-hal nyata, ya, dari sumber belajar aslinya. Ya. Ini tentunya nanti ketika sudah berjalan normal. Kemudian ada outbound dan outing class. Pembelajaran itu kan didesain di kelas ya. Yang namanya kelas itu sebetulnya tidak hanya kelas di ruangan. Ya. Kelas itu bisa wujudnya di luar ruang. Sehingga kami upayakan pembelajaran juga mengkombinasikan tidak hanya di dalam kelas, juga sesekali di luar kelas. Supaya juga anak tidak jenuh. Kemudian ada peringatan Hari Besar Islam, peringatan Hari Besar Nasional, maupun kegiatan pesantren Ramadan, ada program ekstrakurikuler yang tahun kemarin ada renang, ada drum band, ada rebana. Nah, kemudian meskipun ini masih perencanaan, kami upayakan nanti ada semacam parenting atau family gathering, kemudian ada guest teacher atau mengundang guru luar. Nah ini jadwal kira-kiranya seperti ini ya, jadwal ketika normal ya, ketika normal jadwalnya seperti itu. Untuk yang kelas 1 dan kelas 2 itu sekitar jam 2 ya, sementara yang kelas 3 sampai dengan kelas 5 nanti kemungkinan sampai dengan jam setengah 4 atau jam 3 ya, untuk jadwal kegiatan hariannya ketika kondisi sudah normal. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu dan anak-anak semuanya untuk bersama-sama belajar di MI Sulam Taufik Kajen yang tercinta ini. Demikian
materi yang bisa Pak Alim sampaikan. Tentu banyak kekurangan, oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya cukupkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.